Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divri Firla Batara dengan NRP 0120040042 dari kelas D4 DC 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi akhir semester saya dalam mata kuliah gerak dan manuver kapal. Beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini mencakup mulai dari analisis seakeeping, kriteria umum Olson, tinggi gelombang maksimum, tingkat operabilitas kapal, aspek kenyamanan, dan gerakan kapal. Untuk yang pertama-tama adalah saya akan menjelaskan singkat mengenai studi kasus yang saya lakukan. Nah, penelitian mengenai faktor manusia dalam operasional sebuah kapal telah banyak sekali dilakukan. Nah, salah satu tolak ukur utama yang menjadi tuntutan sebuah kapal adalah aspek kenyamanan, baik terhadap kru dan juga penumpang. Sehingga investasi yang harus dilakukan oleh seorang owner atau seorang pemilik kapal adalah memiliki aspek kenyamanan yang dijamin. Sehingga dapat memiliki tingkat operabilitas yang tinggi dan operasional yang baik. Dan kapal juga tidak akan mengalami degradasi kenyamanan karena semua aspek kenyamanan telah terpenuhi. Nah, ketika aspek kenyamanan itu sendiri telah terpenuhi, tentunya baik kru dan penumpang akan selamat, kemudian juga akan lebih bahagia seperti gambar-gambar yang saya cantumkan dalam slide berikut. Ya, mungkin di kapalnya ini nyaman ya, dia bisa smooth, nggak terlalu terombang-ambing dan bikin pusing, mual ataupun bisa juga muntah nih teman-teman. Sehingga oleh karena itu studi kasus ini dilakukan analisis seakeeping pada salah satu kapal. Nah, kemudian kapal apa nih ya kira-kira yang saya pakai dalam analisis seakeeping kali ini? Data kapal yang saya gunakan bertipe dengan crew boat dengan LOA 12,3 meter. Nah, referensi data kapal ini saya dapatkan dari megalodonmarine.com seperti link yang sudah saya cantumkan di link pojok kanan di bawah ini. Nah, sebelum kita melakukan analisis seakeeping, tentu kita memiliki beberapa skenario analisis yang dimana nantinya harus kita penuhi. Nah, beberapa skenario analisis di antaranya gerakan kapal meliputi heave, roll, dan pitch. Kemudian kecepatan kapal yang digunakan adalah kecepatan maksimum kapal dan sebagainya, seperti yang bisa kita lihat dalam slide berikut ini. Oke, nah sistem itu juga banyak banget. Analisis seakeeping ini kita gunakan, kita pakai untuk mengetahui sampai sistem berapa sih kapal ini dapat layak beroperasi. Nah, apakah layak beroperasi sampai dengan sistem 9 fenomenal atau mungkin sistem yang 4 yang moderate atau standar. Kemudian kategori perairan pun begitu banyak juga, mulai dari tenang, tinggi, ekstrim sampai dengan sangat ekstrim ya. Seperti yang saya cantumkan pada slide berikut ini, yang saya dapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Kemudian, langkah-langkah metodologi pengerjaan analisis seakeeping pada kali ini tentu juga sangat mudah dan tidak terlalu, aduh, ribet banget nggak ya? Atau kita takut, aduh, pasti susah banget. Nah, tentu gampang banget nih teman-teman. Langsung aja kita simak dan kita bahas tuntas. Untuk yang pertama, kita bisa membuat desain kapal kita sesuai dengan principal dimension atau data utama kapal kita yang kita miliki. Kita bisa buat dulu di Microsoft Modeler, kemudian setelah selesai, bisa kita langsung import atau open design di Microsoft Motion. Nah, ketika kita sudah membuka Microsoft Motion, akan muncul tuh teman-teman gambar desain model kapal kita. Untuk yang pertama bisa kita lakukan memilih analysis type. Kalian bisa memilih mungkin strip theory atau
Randall method itu juga bisa. Tapi pada video kali ini saya menggunakan tipe analisis yaitu strip theory. Nah, nanti outputnya akan seperti gambar di samping ini, teman-teman. Ini adalah contoh salah satu jenis analisis type yang saya gunakan, yaitu strip theory. Kemudian yang kedua adalah kita menentukan mass distribution atau titik berat. Skenario analisis yang tadi meminta bahwa titik berat kapalnya harus setinggi kapal, di mana tinggi kapal yang saya miliki 2,1 meter. Oleh karena itu, titik berat pada mass distribution ini kita berikan 2,1 sesuai dengan tinggi kapal saya. Nah, yang ini ya mass distribution. Jadi setelah memilih ini, terus kita menentukan titik berat kapal. Selanjutnya, kita akan menginput headings dan menginput speed. Nah, speed maksimum yang saya gunakan sebesar 15 knot. Dan saya menginputkan dua arah kondisi gelombang, baik dari head sea, dari depan, 180 derajat, dan juga beam sea, sebesar 90 derajat ya, dari arah samping itu. Jadi nanti arah kondisi gelombangnya dari depan dan dari samping. Selanjutnya ini adalah di sheet yang spektra ya, setelah heading dan speednya sudah, kita lanjut ke sheet yang spektra. Dengan skenario analisis yang sama yang kita gunakan, bahwasannya diminta 5 variasi tinggi gelombang, mulai dari 1 meter, 2 meter, sampai dengan 5 meter. Dengan interval kenaikan masing-masing 1 meter. Jadi 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, sampai dengan 5 meter. Kemudian, periode puncak gelombang sebesar 8 detik. Ya, jadi ini kita akan ubah 8 detik. Nih, dengan tipe Jones Webb. Nah, kemudian setelah selesai, untuk sheet yang terakhir yang perlu kita isi adalah pada sheet locations, pada sebelah kiri ini ya. Kita bisa menentukan 5 titik ini kita letakkan di mana, karena 5 titik ini akan kita gunakan untuk menganalisis aspek kenyamanan kapal pada 5 titik ini, yaitu atas, depan, bawah, belakang, dan pinggir. Kita bisa menentukan, oh, atas aku sebelah ini, depan, bawah, belakang, dan juga pinggir. Kemudian langsung ke analisis dan pembahasan. Nah, kita mulai dari analisis pembahasan untuk kondisi gelombang pada head sea atau 180 derajat. Ini spektra yang kita gunakan dengan variasi tinggi gelombang 1-5 meter. Nah, ini akan sama ya, baik head sea dan beam sea nanti. Setelah menghitung RAO dari location, heading, speed, spektra yang sudah kita input akan mengeluarkan hasil seperti ini. Di antaranya yang kita perlukan untuk menghitung kriteria Olson. Nah, kriteria Olson itu emang apa aja sih kriterianya? Nah, kriteria umumnya itu bisa meliputi roll motion sebesar 12 derajat, pitch motion sebesar 3 derajat, heave acceleration sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, ini adalah patokan umumnya, kriteria umum yang akan kita gunakan untuk menentukan batasan tinggi gelombang kapal. Caranya gimana? Nah, masing-masing hasil, baik untuk tinggi gelombang 5, 4, sampai dengan 1 meter, kita akan mengambil nilai RMS dari roll motion, pitch motion, dan heave acceleration sesuai dengan kriteria umum Olson yang tadi ya. Roll motion, pitch motion, dan heave acceleration. Nah, nilai-nilai RMS ini pada setiap variasi tinggi gelombang dari head sea, kita masukkan ke dalam rumus ini. 0,5 dikali 2,5 dikali nilai RMS-nya. Maka didapatkan hasil dari perhitungannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, bahwa ternyata hanya pada tinggi gelombang 1 meter yang memenuhi kriteria umum Olson. Nah, pada tinggi gelombang 2-5 meter tidak memenuhi karena lebih dari kriteria umum Olson. Misal, itu heave signifikan
maksimumnya 2 meter per second. Tapi ternyata pada ketinggian gelombang 2 meter, heave acceleration ini sudah nggak mumpuni. Jadi yang mumpuni atau yang hanya benar-benar memenuhi adalah pada tinggi gelombang 1 meter. Nah, ini ya, grafik RAO dari Hertz atau heading arah gelombang kondisi gelombang Hertz 180 derajat. Kemudian gimana nih dengan nasibnya yang BIMSI? Tentu aja sama dengan skenario analisisnya di sheet spektra juga sama, variasi, tipe, interval kenaikan, dan periode puncak gelombang. Sama akan didapatkan hasil seperti yang di slide berikut. Kita akan mengambil nilai masing-masing pada tinggi gelombang 1 sampai 5 meter, baik dari roll motion, pitch motion, sampai dengan heave acceleration. Nah, sama ya, rumusnya juga masih sama yang ini. 0,5 kali 2,5 untuk roll motion dan pitch motion. Dan untuk heave acceleration, kita pakai yang 0,5 dikali 4 dikali RMS. Nah, didapatkan hasil perhitungan kriteria Alton dengan RMS seperti berikut. Terlihat ya teman-teman bahwa ternyata lebih tinggi lagi daripada Hertz pada kondisi Hertz. Ternyata tinggi gelombangnya 2 meter. Pada ketinggian 3 sampai 5 meter ini nggak memenuhi karena lebih dari kriteria umum Olson. Lalu gimana dong? Kita pakai yang mana jadinya? Pakai yang Hertz kah atau yang BIMSI kah? Nah, untuk menghitung operabilitas kapal yang saya ambil adalah pada kondisi Hertz, yaitu sebesar 1 meter. Mengapa saya mengambil nilai yang paling kecil atau yang terendah? Karena tidak mungkin jika saya menghitung tingkat operabilitas kapal jika saya ambil tinggi gelombangnya 2 meter. Sedangkan pada kondisi Hertz saja, dia itu tidak memenuhi untuk ketinggian 2 meter. Maksudnya, dia tidak memumpuni untuk tinggi sebegitu. Jadi kita bisa ambil 1 meter. Nah, ini. Dengan menghitung operabilitas kapal, yaitu menjumlahkan gelombang pada kondisi gelombang kurang dari 1 meter ya. Karena saya ambil yang 1 meter, yaitu 886 ya ini batasannya. Ini kita jumlahkan. Ya. Dibagi dengan jumlah total data sebaran gelombang yang ini. Berarti dibagi 2197. Dan ketemu bahwa operabilitas kapal itu sebesar 62%. Dengan downtime 38%. Ini cukup baik ya teman-teman hasilnya karena operabilitasnya lebih tinggi banget daripada downtime kapal itu sendiri. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai MSI dan MII. Sebelumnya apa sih MSI dan MII itu? MSI atau Motion Sickness Incidence dan MII Motion Induced Interruption. Nah, kedua hal ini sama-sama berkaitan ya mengenai aspek kenyamanan kapal. Kata umumnya sih, kata bahasa Indonesia atau yang sering kita ucapkan adalah mabuk laut nih teman-teman. Tetapi dalam bahasa perkapalannya bisa kita sebutkan dengan motion sickness. Jadi di mana kondisi kapal bisa mengakibatkan kru ataupun penumpang itu pusing, mual, muntah bahkan ya. Karena ketika berada di laut lepas tentu ombak itu kita akan membuat terombang-ambing dan mungkin bisa naik turun. Jadi kita mungkin bisa merasakan mual dan muntah. Nah, biasanya gejala-gejala MSI ini terjadi ketika durasi pelayaran di atas 2 jam. Nah, untuk motion sickness incidence yang pertama pada kondisi Hertz tentu di depan ya, bisa kita lihat ternyata pada variasi tinggi gelombangnya, ya memang depan yang sangat-sangat tinggi sekali. Sangat-sangat tinggi dan semakin naik ini motion sickness incidence pada grafiknya ya. Berarti yang di depan ini semakin nggak karu-karuan dibandingkan yang lain. Mungkin malah makin pusing yang di depan, atau mungkin makin mual, atau menyebabkan hal-hal yang lain. Nah, untuk aspek kenyamanan kapal itu sendiri juga kita hitung. Kita lihat dari result juga sama seperti kita melihat nilai RMS.
Ya, yang ketika kita menghitung batasan tinggi gelombang tadi dan tingkat operabilitas kapal. Nah, di situ akan kelihatan, oh, nilai MSI-nya sekian, nilai FII-nya sekian, nilai RMS-nya sekian, nilai SM-nya sekian. Nah, sesuai dengan kategorinya masing-masing ya. Ada yang MSI, SM ini ada yang dari moderate sampai intolerable. Kemudian resiko MII itu ada yang possible sampai dengan ekstrim banget tuh, merah sampai ya. Kemudian ada juga berdasarkan nilai MSI-nya. Ini kapal ini cepat nggak sih? Atau kapal ini tuh kapal militer kah? Gitu. Contohnya adalah FII ini ya. Berdasarkan nilai RMS atau nilai SM yang ini, api itu masuk yang mana? Moderate, severe, atau intolerable. Ternyata untuk yang 1 meter ini ada yang masuk moderate, ada yang masuk hazardous, ada yang masuk intolerable. Nah, ini banyak sekali ya. Tergantung masing-masing nilai yang dihasilkan pada tiap lokasi. Baik itu dari atas, depan, pinggir, bawah, dan belakang. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk yang BIMC. Kalau BIMC kan arah gelombang dari samping ya, dari 90 derajat ya. Nah, ini yang 1 meter. Wah, ini kelihatan ya, ini yang pinggir ini. eh, nah, ini dia agak mulai terombang-ambing nih yang pinggir ya, yang samping maksudnya ya. Atau kelainya samping, pinggir, samping sama aja. Oh, dia semakin naik, apalagi ketika maksimumnya variasi tinggi gelombangnya 5 meter. Semakin lebih tinggi daripada yang lain. Nah, setelah 2 jam, seperti yang saya bilang tadi, bahwa terjadi ketika setelah 2 jam MSI-nya itu yang dirasakan oleh kru dan penumpang. Sama ya caranya seperti yang tadi, teman-teman, sesuai dengan kategorinya, resiko MII-nya, dan kriteria MSI-nya, kita bisa memasukkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita dapatkan di Maxuf Motions. Nah, setelah kita melakukan segala macam langkah-langkah analisis mengenai seakeeping ini, dapat kita simpulkan bahwa kapal saya ini, kapal kerubut saya ini, bisa masuk di state 4 atau moderate, yaitu pada ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter. Karena tadi minimumnya 1 meter, kemudian tadi maksimum saya 2 meter, dan tengah untuk rata-ratanya adalah sebesar 1,5 meter. Kesimpulannya adalah kriteria Olson tidak terpenuhi ya. Kemudian tinggi gelombang kapal yang diizinkan beroperasi sebesar 1,5 meter, saya ambil dari nilai rata tinggi gelombang Headsea dan BIMC. Kemudian tingkat operabilitas sebesar 62%. Nah, tingkat operabilitas yang besar ini berarti kapal ini cukup aktif ya, karena downtime-nya juga rendah ya, sebesar 38. Apabila downtime dari kapal ini tuh semakin besar, berarti akan memberikan kerugian yang cukup besar atau kerugian yang cukup signifikan. Karena kapal ini entah nggak melakukan perdagangan, entah nggak melakukan pelayaran, dan segala macam. Kemudian, dari respon gerakan yang dialami kapal dapat diambil poin utama bahwa kondisi gelombang pada BIMC memberikan gerakan paling signifikan baik. Karena pertimbangan inilah diambil analisis kenyamanan penumpang dan kru hanya diambil pada kondisi BIMC saja. Sehingga sarannya adalah kapal ini bisa berlayar jika maksimum 1,5 meter ya. Itu yang paling layak dan paling efektif untuk kapal ini agar nggak terjadi mabuk laut, pusing, muntah, mual ya. Kemudian cocok sekali untuk rute pelayaran yang pendek atau tidak lebih dari 2 jam agar gejala-gejala yang tadi tuh nggak mulai muncul gitu. Seperti itu. Nah, di sini juga saya akan melihatkan beberapa sedikit animasi ya. Seperti apa kira-kira kalau di kondisi perairan yang 1 meter, 2 meter, ataupun pada kondisi Headsea dan BIMC. Nah, untuk yang pertama ini aku coba yang BIMC ya, teman-teman. Kondisi BIMC pada tinggi gelombang 1 meter. Jadi kita punya gambaran nih kayak apa. Seperti ini ya.
BIMSI ya teman-teman, dari samping kanan, samping kiri, oke, dia masih stabil, nggak terlalu yang ke kanan banget, ke kiri banget, enggak ya. Kemudian kalau tengah-tengah deh, yang tiga sekarang kita coba. Oh, dia udah mulai agak-agak sangat-sangat, itu ya, sangat-sangat oleng ya, agak mulai miring banget ya. Terus kalau yang 5 meter bisa kita cek juga maksimumnya. Waduh, ini udah mulai miring banget ya. Mungkin kalau ini kita naik bisa pusing banget ya. Kita perlu bawa antimo kali ya biar nggak mual dan pusing. Kemudian untuk yang head C kita juga bisa cek yang head C kalau 1 meter ya. Ini head C yang dari arah gelombang 180 derajat dari depan. Nah, seperti ini kalau kita lihat dari depan. Ya. Kemudian kalau misalnya kita langsung ambil yang maksimum kali yang 5 meter ya. Kita coba lihat. Waduh, ini udah agak-agak oleng ya ini ya. Udah, aduh, ini udah sangat-sangat mabuk banget. Dan ini kayaknya gak efektif ya untuk kita lakukan rute pelayarannya ya. Mungkin bisa bisa aja kita kebalik atau gimana ini ya kapalnya ya. Karena ya udah nggak memenuhi kriteria Olson dan juga sudah bisa sangat-sangat mengakibatkan motion sickness seperti itu teman-teman. Nah, nih hasilnya seperti yang di file persentase saya tadi. Baik dari HC dan juga BINSI. Kemudian ada juga result, ini yang bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, ini nilai RMS-nya. Ini kalau yang ini itu adalah adalah nilai olah gerakan kapal relnya. Bisa kita lihat di sini ya. Baik M0, RMS, dan signifikan amplitude, dan sebagainya. Kemudian untuk yang heavy motion sampai ini bisa kita ambil nilainya mungkin kita untuk menghitung batasan tinggi gelombang yang tadi yang ada di mana presentasi saya. Kemudian yang ini, nah masing-masing location, masing-masing lokasi, titik untuk menentukan aspek kenyamanan kapal. Ya, yang kita ambil adalah nilai signifikan amplitude-nya untuk masing-masing titik lokasi. Nah, sudah. Kemudian ini ya, location, speed, heading, spektra, dan sebagainya. Dan ini adalah yang pertama tadi ya, kalau kita mau lihat cara awal-awal memulai gimana itu kita mulai di sini dulu. Ya, oke. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dan salah kata juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.